hebat semuanya, salam dan bahagia. Yang kami hormati Ibu Setiorini, SSI MA, selaku PTP Ahli Muda BPGP Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Daman Said, SSI, selaku Pembina Komunitas Ngopi Aksi. Yang kami hormati Bapak Muhammad Lukman Hadi, SPD, selaku narasumber berbagi praktik baik Angkatan 2, serta tidak lupa Bapak Ibu peserta webinar Ngopi Aksi yang kami hormati pula. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul dalam acara webinar gelar karya aksi nyata implementasi kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada murid pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh Ngopi Aksi Community dan juga Skorjo Smart. Saya ucapkan selamat datang kepada narasumber hari ini serta kepada Bapak Ibu peserta webinar Ngopi Aksi yang berbahagia. Bapak Ibu, untuk diskusi webinar pada hari ini kita akan membahas tentang aksi nyata implementasi kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan untuk sesi ini merupakan gelar karya yang nanti akan menampilkan tugas-tugas dari Bapak Ibu hebat dalam kegiatan yang dilakukan minggu lalu. Izin sebentar, Bapak Ibu, kok baru adzan. Baik dulu. Halo, Assalamualaikum. Salam. Oh iya, ini sambil cek suara Bapak. Suara saya terdengar ya Pak ya? Ibu Nurdiati. Iya, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf karena ini baru adzan dan sudah selesai. Saya lanjutkan kembali ya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang kepada narasumber hebat pada malam hari ini dan juga Bapak Ibu peserta webinar Ngopi Aksi yang berbahagia. Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk diskusi pada webinar kali ini kita akan membahas tentang aksi nyata implementasi kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada murid dan merupakan gelar karya dari tugas-tugas Bapak Ibu yang sudah dikerjakan pada sesi kegiatan webinar minggu lalu. Baiklah Bapak Ibu, karena ini juga waktu sudah cukup malam, kita mulai kegiatan ini dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan.
Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah berdoa bersama. Semoga dengan kita mengawali segala sesuatu dengan doa, kegiatan pada malam hari ini dapat berjalan lancar dan nanti akan dapat memberi manfaat bagi semuanya. Bapak Ibu, untuk acara yang pertama kita akan menyimak sambutan dari pembina komunitas Ngopi Aksi. Kepada Bapak Daman Said, dipersilahkan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sitorini SSIMA, beliau selaku PTP Ahli Muda BBGP Provinsi Jawa Timur. Yang saya juga hormati Ketua Komunitas Ngopi Aksi Ibu Setuni beserta seluruh pengurus dan anggota. Yang saya hormati narasumber pada malam hari ini ada Bapak Lukman Hadi SPD, beliau selaku NS BPB Angkatan 2, dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Nurdiati, beliau Kepala Sekolah SDN 1 Lempuyang, Jawa Tengah. Terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar yang pada malam hari ini masih tetap semangat mengikuti, juga antusias mengikuti gelar karya yang akan dilakukan pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Rabbi, karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat berupa nikmat sempat dan sehat, sehingga kita semua bisa hadir di sini belajar bersama dalam rangka gelar karya aksi nyata implementasi kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada murid. Selanjutnya, salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita selaku umatnya dari alam kegelapan, alam kebodohan menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu Nurdiati, Bapak Lukman, karena sudah kedua kalinya sudah mengisi acara ini, dan juga peserta webinar semuanya ucapkan terima kasih. Kita waktunya malam, sebenarnya waktunya kita istirahat. Saya tahu kesibukan Bapak Ibu di sekolah sangat banyak, tetapi tidak menyurutkan kita tetap semangat belajar bersama pada malam hari ini. Kegiatan pada malam ini Bapak Ibu, serangkaian kegiatan yang dilaksanakan tanggal 25 Februari kemarin itu sinkronos, dan juga ada tanggal 26 dan 27 itu ada kegiatan asinkronos, di mana ada tugas-tugas ataupun pelatihan mandiri, belajar mandiri Bapak setelah dipandu oleh narasumber Pak Lukman seperti itu. Tentunya karena ini sertifikat ini pola 3DJP, dan selamat kepada para peserta yang sudah dinyatakan lulus validasi tugas individu dari narasumber dan panitia. Ada Ibu Fitroh Cahyono, Ibu Suprati SPD, Ibu Weni Bella Angkasari SPD, ada Bapak Ari Wahyuni, dan juga yang lulus validasi tugas kelompok ada Ibu Widi Husnah dan Hanifah Nuraini. Ini nantinya Bapak Ibu kita simak bersama gelar karya atau paparan-paparan dari yang sudah lulus validasi. Nantinya mungkin ada yang baik, silahkan diadopsi Bapak Ibu di satuan pendidikan. Jadi simak secara baik-baik sampai tuntas webinar pada malam hari ini. Kita bisa melihat, mendengarkan juga dari para ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lulus validasi, dan nantinya apabila ada pertanyaan-pertanyaan, monggo saling bertanya. Kita di sini tidak usah malu-malu Bapak Ibu, kita di sini sama-sama belajar. Mungkin nanti sebelum presentasi mungkin ada paparan dulu dari narasumber Pak Lukman Hadi, dan nanti dilanjutkan oleh
Bapak Ibu yang sudah lulus validasi, dan juga nantinya harapannya ada tanya jawab agar apa yang jadi unek-unek atau apa yang ada yang belum kita mengerti bisa dimengerti, akhirnya seperti itu. Tanpa berlama-lama Bapak Ibu, karena ini ada sesi presentasi. Kalau biasanya sesi presentasi ini memakan waktu yang cukup lama, apalagi nanti audiens sangat semangat, jadi waktu yang 2 jam ini biasanya tidak terasa seperti itu Bapak Ibu. Biar tidak terlalu malam, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, gelar karya pada malam ini saya nyatakan dibuka, dan saya selaku pembina mewakili seluruh pengurus komunitas Ngopi Aksi, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Daman Said selaku pembina dari komunitas Ngopi Aksi yang tadi sudah secara resmi membuka kegiatan webinar malam hari ini tentang gelar karya. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya dalam acara webinar malam hari ini Ngopi Aksi juga kedatangan beliau narasumber hebat, mungkin sudah hadir pada kegiatan minggu lalu, yaitu ada Bapak Muhammad Lukman Hadi, SPD. Beliau selaku narasumber berbagi praktik baik angkatan 2. Nantinya beliau pada sesi pertemuan ini akan menyampaikan materi mengupas tuntas tentang aksi nyata implementasi kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada murid. Bapak Ibu, tidak lupa saya Nurdiati selaku moderator hari ini akan memandu acara nanti hingga selesai. Mungkin di awal saya sampaikan juga Bapak Ibu untuk diskusi webinar kita hari ini, semoga nanti berjalan lancar. Kegiatan yang akan kita laksanakan nanti yang pertama kita akan menyimak paparan dari narasumber kita Bapak Muhammad Lukman. Selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab, kita buka 3 penanya. Setelah itu akan dilanjutkan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Daman Said, yaitu akan dilanjutkan paparan presentasi dari karya-karya Bapak Ibu hebat yang sudah mengikuti kegiatan webinar kemarin. Yang akan tampil nanti pertama ada Bapak Fitrah Cahyono, kemudian ada Ibu Suprihati, kemudian ada Ibu Weni Bila Angkasari, dan yang selanjutnya ada Ibu Ari Wahyuni, dan terakhir ada Ibu Wiji Husnah dan juga Ibu Hanifah Nur Aini. Dilanjutkan setelah paparan akan diberikan tanggapan dari beliau narasumber Bapak Lukman. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu juga sudah cukup malam, untuk kegiatan selanjutnya yaitu kita akan menyimak paparan dari narasumber hebat kita. Kepada Bapak Muhammad Lukman Hadi, SPD, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu umur waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat panitia Zaituni selaku ketua komunitas Ngopi Aksi, Pak Daman selaku pembina Ngopi Aksi, dan juga kebetulan NS BPGP Angkatan 1, dan juga Bu Nur Diati yang sudah memandu kegiatan hari ini. Matur nuwun Bunda untuk waktunya, sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan yang insya Allah nanti kita bisa belajar bersama dan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan penuh intinya itu kegiatan ini, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan semangat untuk belajar sepanjang hayat. Bapak Ibu,
sebelum ke paparan pada kegiatan hari ini, sebetulnya bukan paparan, nggih. Saya mengulas sedikit terkait dengan apa yang menjadi tugas-tugas Bapak Ibu yang kemarin alhamdulillah luar biasa dengan 5 peserta ya, 5 peserta itu terpilih dalam kegiatan aksi nyata dalam karya pada implementasi kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada murid. Terus selamat juga kepada Bapak Ibu yang sudah lulus validasi. Yang pertama yaitu Bu Fitroh Cahyono, SMPI Bisril Arifin, mata pelajaran IPA. Bu Suptati SPD dari SMA Negeri 22 Palembang, mata pelajaran matematika. Bu Weni Bella Angkasari SPD SMPN 1 Ngadirojo Pacitan. Waduh, jauh ini. Terus yang keempat yaitu Bu Ari Wahyuni SMPN 1 Losarang Mapel IPA. Dan untuk tugas kelompok itu Bu Wiji Kusna dan Bu Hanifa Nuraini yang terpilih dalam tugas kelompok, yaitu membahas tentang pembelajaran penguatan karakter berbasis project based learning. Jadi saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah tervalidasi, sudah tuntas melaksanakan kegiatan ini. Semoga apa yang menjadi cita-cita Bapak Ibu, apa yang menjadi tujuan Bapak Ibu menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Selanjutnya saya ingin mengulas terkait dengan PJBL yang kemarin kita laksanakan bersama di kegiatan kemarin Bapak Ibu. Mohon izin Bu Nur Diyati untuk share screen nggih. Cih, monggo Pak. Bapak Ibu apakah sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah. Bapak Ibu, setelah saya melihat hasil pekerjaannya panjenengan yang sudah tervalidasi dan sudah lolos, itu sudah istilah itu bentuk-bentuk realnya itu sudah mulai nampak Bapak Ibu, terutama terkait dengan apa itu yang dimaksud dengan filosofi KAD itu sendiri. Jadi di kepemimpinan pembelajaran itu seyogyanya kita juga harus memahami apa itu filosofi KAD Bapak Ibu. Jadi apa yang dimaksud dengan filosofi KAD itu menuntut skala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi guru harus berhamba pada murid, bukan berhamba maksudnya yang negatif, bukan ya. Jadi bagaimana kita itu sebagai guru itu mampu memfasilitasi proses pembelajaran mulai awal sampai akhir itu yang berpusat pada murid. Jadi bagaimana indikatornya? Indikatornya yaitu sebagai pendidik kita memberikan kesempatan siswa untuk berani mengemukakan pendapat, berani untuk membuat gagasan, ide yang sekiranya mendukung dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk mewujudkan hal itu Bapak Ibu, itu kita harus bisa atau kita mampu memahami kebutuhan belajar murid dengan bagaimana? Dengan teknik menggunakan asesmen diagnostik, yaitu menggunakan dua metode, non kognitif dan kognitif. Kalau yang non kognitif bagaimana? Melalui minat belajar, profil belajar, latar belakang, lingkungan belajar maupun yang sudah kita laksanakan di sekolah. Kalau yang kognitif ini terkait dengan identifikasi capaian pembelajaran, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa melalui kesiapan belajarnya juga. Jadi sebelum kita pelaksanaan pembelajaran itu
anak-anak kita berikan sebuah form istilahnya form assessment yang luarannya itu bisa berdampak, istilahnya itu nanti alur kegiatan itu bisa berdampak pada murid. Memberikan kelas remedial atau pembelajaran tambahan kepada siswa dengan kompetensi di bawah rata-rata. Dalam mewujudkan hal itu, Bapak Ibu, kita juga perlu pemetaan kebutuhan belajar murid. Melalui gimana? Melalui produk proses. Jadi, gimana maksudnya? Yaitu kalau misalkan membuat produk, murid diperbolehkan memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang hakikat makhluk hidup, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kalau yang melalui proses itu menjelaskan berbagai ilustrasi, misalkan, guru juga menyediakan kesempatan bagi murid untuk mengakses sumber belajar yang dapat didengarkan murid, sampai dengan menempelkan hasil karyanya di depan kelas. Nanti siswa yang lain sebagai audiens untuk mendengarkan paparan yang ada di kelas itu sendiri. Nah, kemarin juga Bapak Ibu juga mengumpulkan aksi nyata juga sebagai wujud yang sudah panjenengan lakukan, memang betul-betul dilaksanakan di kelas di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi ini sengaja saya validasi Bapak Ibu dari berbagai tugas yang sudah Bapak Ibu kumpulkan itu, memang betul-betul saya intinya itu saya amati logis apa enggak. Nah, setelah saya koreksi itu munculkan beberapa peserta itu, alhamdulillah karyanya luar biasa. Jadi harapannya dengan adanya workshop ini nanti bisa memunculkan ide-ide baru, kreativitas Bapak Ibu dalam menciptakan suasana kelas dan menciptakan gerakan sekolah menyenangkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Contohnya bagaimana realnya di lapangan, ini Bapak Ibu saya tentukan. Nanti PJBR itu seperti gimana, nanti anak-anak membuat proyek seperti ini sampai dengan membuat karyanya juga kita libatkan dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Jadi mulai membuat konten, link YouTube, flyer kegiatan, narasi kegiatan itu nanti kita dampingi anak-anak supaya melatih public speaking sebagai bekal anak-anak nanti pada saat kegiatan belajar mengajar di sekolah. Bu Nur Hayati, suara saya masuk nggih? Ya, terdengar jelas, Pak. Ya, saya lanjutkan, Bapak Ibu. Waktu saya berapa menit, Bu? Kurang berapa menit? Ya, jadi saya lanjutkan untuk contoh dari proses belajar anak-anak. Jadi seperti ini, Bapak Ibu ya. Kita dampingi, ini saya sebagai pembimbing, di sampingnya anak-anak, mendampingi anak-anak dalam membuat karya, terus membuat proyek, dan membuat aksi nyata. Ini anak-anak yang membuat kegiatan. Kita memfasilitasi kebutuhan belajar mereka, apa yang diinginkan mereka, ini kita fasilitasi semaksimal mungkin. Terus ini juga karya anak-anak juga. Jadi proyek ini sangat istilahnya melatih anak-anak untuk membentuk karakter yang dimiliki siswa, sampai untuk menciptakan gerakan sekolah menyenangkan yang berdampak pada murid. Jadi anak-anak di sini kita dampingi untuk membuat tugas, untuk membuat karya, mulai dari aksi nyata sampai dengan anak-anak juga kita melatih untuk public speaking, untuk mempresentasikan karyanya di depan kelas. Nah, apa yang dimaksud PJBL Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu, kegiatan belajar yang dilaksanakan untuk menciptakan proyek unggulan berstandar industri dengan bimbingan guru sebagai tutor. Jadi ini guru sebagai fasilitator untuk mendampingi anak-anak dalam belajar, mulai dari menyiapkan bahan-bahan dan lain sebagainya, memberi motivasi dan mendorong penciptaan produk yang inovatif bersama-sama dengan dunia kerja atau startup Bapak Ibu. Jadi pusat belajar sampai dengan startup. Lah, setelah ini latar belakang juga sudah saya jelaskan di pertemuan awal, ini tidak usah saya ulangi. Ini saya memperkuat aja apa yang kita laksanakan kemarin untuk workshopnya.
Filosofinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi mengembangkan bakat, minat, potensi maupun keterampilan dimiliki oleh siswa. Berani membuat inovasi, karya siswa, membekali peserta didik untuk lebih mandiri, mempersiapkan mental bekerja sebelum masuk ke dunia industri. Jadi mengapa PJBL ini kita pilih, yaitu memahami kebutuhan belajar murid, memberikan kesempatan kepada untuk bereksplorasi, sampai dengan mempresentasikan proyeknya mulai dari proses pembuatan sampai dengan uji coba alat. Jadi anak-anak seprosesnya dalam belajarnya itu kita dampingi, sehingga nanti aksi nyata itu betul-betul dilaksanakan oleh kita sebagai pendidik dan diimbaskan ke guru rekan sejawat kita di sekolah kita masing-masing. Nah, setelah itu tujuannya apa? Ini Bapak Ibu ada 4. Ada mereka cipta, meningkatkan keterampilan abad 21, merubah mindset, sampai melatih mental. Metodenya gimana? PJBL, terus kita libatkan job sheet, terus ruang virtual, mendokumentasikan channel YouTube, sampai dengan membentuk forum diskusi kolaboratif. Ada ketua sama anggota. Nah, setelah itu untuk aksi nyatanya bagaimana caranya ini Bapak Ibu? Jadi melalui forum diskusi, anak-anak bisa melatih kreativitas untuk menemukan karyanya dalam bentuk aksi nyata ini Bapak Ibu. Terus saya juga memfasilitasi di anak-anak dalam membuat meet dan didampingi oleh saya sebagai fasilitator di kelas. Ada juga job sheet untuk membantu siswa dalam membuat job sheet dalam panduan di job sheet yang sudah kita berikan pada saat praktek, atau namanya dulu SOP ya, standar operasional prosedur. Meningkatkan literasi dan pembiasaan untuk mengerjakan proyek sesuai dengan standar industri dan cara kerjanya yang berkesinambungan. Nah, ini bentuk aksi nyata untuk proyeknya anak-anak dalam mempresentasikan karya inovasi yang sudah dibuat dengan bimbingan dan arahan dari guru pembimbing. Jadi anak-anak yang tampil di depan kelas, kita sebagai fasilitator mendampingi anak-anak, nanti kita refleksikan bersama dalam bentuk umpan balik aksi nyata itu. Jadi anak-anak sebagian ada yang sebagai audien, terus yang tampil ini sebagai narasumber di praktek baik Bapak Ibu. Saya juga melibatkan guru rekan sejawat dalam proses observasi juga di kelas, terus memberikan sebuah kreativitas, membuat ide, karya aksi nyata, sehingga betul-betul aksi nyata ini bisa berdampak pada murid secara holistik. Nah, setelah itu Bapak Ibu, saya juga melibatkan anak-anak dalam lomba. Kemarin juga ikut lomba dalam KKGS, Camp Kreatif Guru SMK, dan KKSI, Camp Kreatif SMK Indonesia, tahun kemarin Bapak Ibu dalam aksi nyata. Jadi saya juga melibatkan komunitas belajar saya di sekolah sebagai wujud aksi nyata di sekolah Bapak Ibu. Nah, setelah anak-anak melaksanakan berbagai kegiatan, pastinya membutuhkan output ya. Outputnya gimana? Aksi nyatanya. Sebagai apa? Yaitu ikut dalam juara sayembara kompetensi siswa SMK tahun kemarin. Bidang aplikasi robotik yang selama ini memang kita fokus dalam elektronika. Kebetulan saya juga ngajar di SMK Negeri 1 Skorjo Bapak Ibu. Dan kemarin juga lomba video inovasi pembelajaran masa pandemi COVID-19 juara 3 Bapak Ibu. Nah, ini contoh karya-karyanya anak-anak yang sudah jadi, sepertinya dan seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, itu ada hand sanitizer otomatis, sensor tepuk, dan lain sebagainya. Dan juga saya juga masukkan di artikelnya sebagai karya tulis. Ini membuat kesempatan belajar di kelas impian, dan program-program yang sudah saya lakukan di sekolah sebagai wujud aksi nyata yang sudah kami laksanakan Bapak Ibu. Nah, jadi itu yang bisa sampaikan. Jadi Bapak Ibu,
pesan saya jangan bosan-bosan untuk belajar terus mengembangkan diri, terus melakukan pembahasan ke guru lekas jawab dan bisa berdampak pada murid. Mengatakan yang bisa sampaikan, lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Nur Hayati, monggo. Ya, terima kasih atas paparannya dari Bapak Lukman. Sungguh menginspirasi Pak, kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak lakukan sebagai wujud aksi nyata dalam kita menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bapak Ibu, mungkin dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Lukman, kita menjadi tersadar ya bahwa kita sebagai guru seharusnya memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, merangsang murid-murid untuk bisa melakukan merdeka belajar, kemudian kita berkewajiban untuk memberikan motivasi kepada mereka, memberikan kebebasan kepada murid kita untuk berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya, kemudian juga guru sebagai fasilitator mendampingi murid serta merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan sehingga nanti semua itu bisa menjadi pembelajaran yang bermakna bagi murid kita, dan yang paling utama adalah nanti itu bisa menjadi bekal ke murid kita untuk mereka dapat hidup bahagia, bertahan hidup di masyarakat, bertahan hidup sesuai dengan zamannya. Salah satu mungkin yang bisa kita lakukan untuk membekali mereka agar bisa mengikuti tantangan zaman adalah dengan mengadakan pembelajaran dengan project based learning dengan metode terbimbing. Oke Bapak Ibu, mungkin itu sedikit kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Untuk memperjelas pemahaman materi kita pada malam hari ini, kami persilahkan kepada Bapak Ibu peserta untuk bertanya kepada beliau Bapak Lukman apabila sekiranya ada hal-hal yang Bapak Ibu ingin perdalam lagi. Kami buka untuk 3 penanya pertama. Kita lihat Bapak Ibu, silakan raise hand dan nanti ketika Bapak Ibu mau menyampaikan pertanyaannya, silahkan perkenalkan diri, nama, dan juga instansi. Kita buka 3 penanya. Yang pertama ya ada Bu Lila Pristiwati. Kemudian yang selanjutnya silahkan. Kami tunggu 3 penanya. Oke, sambil kita menunggu penanya berikutnya, kepada Bu Lila Pristiwati, silakan buka mic dan sampaikan pertanyaannya. Monggo. Baik, terima kasih. Nama saya Lila Pristiwati dari UPT TK Negeri Pembina Kota Pasuruan. Senang sekali bisa mendengarkan paparan Bapak tadi. Yang saya tanyakan adalah saya sebagai guru PAUD Pak ya. Setiap hari kan mungkin keribetan dan mungkin banyak anak-anak yang aktif dan ABK dan sebagainya. Nah, yang saya tanyakan karena Bapak guru SMK, jadi apakah kendala Bapak yang Bapak alami selama mengajar? Selama yang Bapak sampaikan tadi kan sepertinya lempeng-lempeng aja, tidak ada kesulitan Pak ya. Jadi apakah yang Bapak alami kira-kira ketika Bapak mengajar, karena kan paradigma yang terdapat itu kalau anak SMK itu kasarannya ndablek-ndablek gitu Pak ya. Nah, kesulitan apakah yang Bapak alami selama mengajar dan memberikan praktek-praktek yang mungkin sangat membangun untuk anak-anak SMK. Demikian Ibu, atas waktunya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Lila tadi dari TK Pembina. Pertanyaannya Ibu ini mengajar di TK ya. Ketika kita tadi lihat Pak Lukman sepertinya lempeng-lempeng saja. Nah, Bapak Lukman silahkan disampaikan mungkin kendala ketika Bapak mengajar di SMK, apa saja yang dialami. Monggo Pak Lukman. Baik, terima kasih Bu Lila Pristiwati dari Pasuruan nggih, Bunda. Nggih Pak, betul. Tenun untuk pertanyaannya Bu. Pertanyaan ini sudah saya duga Bu, ini mau tanya itu jenengan. Jadi
dalam proses pembelajaran itu pasti ada tantangan Bunda, tidak ada yang mulus. Tadi saya revisi ya, bukan lancar saja. Awal saya itu saya revisi, jadi awal saya itu pasti ada tantangan Bapak Ibu. Apa yang menjadi tantangan itu menyatukan persepsi atau kalau istilahnya itu menciptakan budaya positif Bunda. Jadi bagaimana cara mewujudkan itu? Jadi pertama awal kita itu yang menjadi titik sinkronnya itu membuat kesepakatan dan kelas impian itu Bunda. Jadi itu yang kita sepakati dari awal. Jadi sebelum kegiatan belajar mengajar itu anak-anak itu kita buatkan sebuah kesepakatan dan kelas impian. Setelah itu pertanyaan gimana? Untuk bagaimana bisa juga dilakukan untuk pada jenjang ini. Soalnya apa? Dalam kegiatan belajar mengajar itu perlu adanya komunikasi, perlu adanya kolaborasi antara pendidik dan yang dididik. Dalam hal ini siswa atau teacher kolaborasi dengan student. Kenapa hal ini penting? Soalnya dalam kegiatan belajar mengajar itu kita tidak mengharapkan dalam kegiatan belajar itu ada D3. D3 itu apa? Datang, duduk, diam. Nah ini yang kita hindari Bapak Ibu sebagai pendidik. Jadi bagaimana anak-anak itu kita kuatkan, anak-anak itu kita berikan kesempatan dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga dalam kegiatan yang kita sampaikan itu bermakna Bapak Ibu. Dari yang menjadi tantangan itu pertama itu Bunda, jadi menyatukan persepsi itu, menyatukan penguatan intinya itu kesepakatan. Itu awal-awalnya pasti butuh waktu. Soalnya apa? Soalnya pemikiran setiap orang itu setiap individu kan berbeda. Ada yang mau gini, ada yang mau gini. Kita sebagai apa? Kita memfasilitasi kegiatan itu supaya apa yang kita sepakati itu menjadi final istilahnya itu dalam kegiatan belajar mengajar. Mungkin di PAUD bisa dibuatkan dalam kegiatan ini ya, mungkin kalau di kelas kelas yang sekiranya PAUD ataupun TK ataupun yang sejenisnya itu bisa menggunakan yang namanya post-it nggih. Post-it itu ya post-it kayak itu loh Bunda, kertas-kertas kecil itu Bunda. Jadi kita berikan sebuah istilah itu cita-cita ya, keinginannya siswa bagaimana menuliskan cita-citanya ditempel di post-it itu senang Bunda pada saat kegiatan belajar mengajar di PAUD maupun di SD. Di jenjang SD dan PAUD. Soalnya apa? Kemarin juga saya lihat di GP-nya yang PAUD dan di TK maupun di SD ya, itu juga sama seperti itu. Jadi senang anak-anak kalau kita berikan sebuah kesepakatan ataupun bisa diselingkan dengan kegiatan ice breaking Bunda. Jadi kayak seperti permainan ataupun ice breaking yang sekiranya bisa kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam membuang sampah pada tempatnya, itu kan kalau kita ucapkan kan gampang, kalau pelaksanaan itu ya repot kalau misalkan kita tidak memberikan teladannya enggak. Jadi sambil kita memberikan instruksi ya kita berikan contoh. Ya, itu menjadi titik sentralnya Bunda. Jadi sambil kita memberikan instruksi ya kita berikan contoh. Ya. Jadi contoh itu sesuai dengan apa yang sudah kita laksanakan. Makanya Bu Lila untuk jawabannya menawi membantu dalam apa yang sudah saya sampaikan. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Lukman atas jawaban yang disampaikan dari pertanyaan Bu Lila ya. Jadi mungkin intinya untuk mengatasi berbagai masalah sebelumnya kita membuat kesepakatan kelas dulu, menciptakan apa sih impian kelas mereka. Kemudian nanti yang paling utama adalah kita tidak memberikan contoh ya Pak Lukman, tetapi kita menjadi contoh. Kita tidak memaparkan contoh-contoh teladan, tapi kita harus menjadi teladan. Oke, seperti itu Pak Lukman. Mungkin ini di kolom komentar ada pertanyaan. Apa saja poin-poin yang harus kita tekankan dalam membuat kesepakatan kelas tadi Pak? Mohon pencerahannya. Monggo mungkin Pak Lukman bisa menyampaikan kembali. Ya. Sebelum saya jawab, ini Bunda ya,
waktunya sangat singkat, soalnya peserta nanti setelah ini kita presentasi, nggih. Ini cukup 2 pertanyaan Pak, jadi Oh ya, nanti langsung siap. presentasi. Iya. Ya, Jadi jadi di pertanyaan kolom chat satu. 1, di live-nya 1. Oke, siap. Iya. Bu Siti Maria, apa saja poin-poin yang harus ditekankan? Poin-poin yang harus ditekankan anak-anak pada saat kegiatan kesempatan kelas itu sudah saya laksanakan. Apa saya tampilkan Bunda di video aksi nyata? Nggih, monggo kalau tidak terlalu panjang, tidak apa-apa, Bapak. Ya. Jadi saya tampilkan ya di aksi nyata. Ini yang saya lakukan pada saat menempuh pendidikan guru penggerak, nih Bapak Ibu, dalam membuat kesepakatan kelas. Jadi seperti ini. Jadi anak-anak pertama itu kita buat melingkar untuk mengenal dirinya masing-masing. Nah, ini membuat kesepakatan kelas. Jadi kesempatan kelas dibuat oleh guru dan murid. Jadi sini saya sendiri dalam membuat kesempatan kelas dan dimonitor oleh anak-anak supaya apa yang kita laksanakan itu menjadi manfaat. Nah, langkah kedua Bapak Ibu, setelah kita berkesempatan itu anak-anak kita instruksikan untuk melingkar. Tujuannya apa Bapak Ibu? Mengenal dirinya masing-masing. Ada loh Bapak Ibu di fakta membuktikan bahwasanya di dalam kelas itu ada yang tidak kenal loh. Kalau kita tidak buat kesepakatan, ada yang tidak kenal temannya dan sebagainya, itu penting dalam saat anak-anak membangun empati di kelas. Jadi yang langkah pertama kita buat kesempatan dulu sama anak-anak di kelas, seperti apa namanya, hadir tepat waktu, terus apa namanya, menghormati pendapat teman, terus apa namanya, silent HP, itu kan bentuk dari kesempatan kelas yang sudah kita sepakati. Saya itu membentuk lingkaran ini Bapak Ibu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk apa, membangun empati ataupun mengenal diri personalnya masing-masing di dalam kelas. Soalnya dalam kegiatan kelas itu kolaborasi itu penting dalam anak-anak untuk mewujudkan apa, penguatan karakter yang ada di anak-anak. Ini ya. Nah, setelah itu anak-anak membuat sebuah istilah atau penguatan di sini. Jadi mengenal beberapa istilah itu kegiatan yang sekiranya mendukung dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, setelah itu saat awal belajar diingatkan kepada murid agar selalu mengingat kesepakatan belajar yang sudah kita sepakati. Jadi poinnya itu yang langkah pertama kita buat kesepakatan dulu dengan anak-anak di kelas, seperti datang tepat waktu, terus apa namanya, tertib dan menghormati pendapat teman pada saat kita mengungkapkan pendapat, terus memberikan penguatan pada saat anak-anak prestasi, sampai dengan hadir di dalam kelas itu kondusif. Terus langkah kedua yaitu dalam melingkar Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita buat lingkaran untuk mengenal personilnya masing-masing. Soalnya dalam kegiatan belajar mengajar itu butuh kolaborasi anak-anak. Dan yang ketiga itu yaitu mengingatkan kembali kesepakatan belajar yang sudah kita sepakati, yang sudah kita tempel di kelas kita masing-masing. Angkatan. Wah, mungkin sudah jelas ya Bapak Ibu tadi apa yang sudah disampaikan. Terima kasih Pak Lukman sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk sesi berikutnya kita akan mulai
kegiatan untuk sesi paparan dari peserta yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Daman Said. Peserta yang lulus validasi sudah dipilih oleh panitia beberapa. Mungkin untuk kesempatan pertama kami sampaikan dulu kepada Ibu Fitroh, maaf Bapak atau Ibu ya, mohon maaf ya kalau saya menyebutkan salah. Bapak Fitroh Cahyono, beliau dari SMPI Bisyil Arifin dengan mata pelajaran IPA yang beliau buat untuk tugas aksi nyata ini. Mungkin kepada Bapak Fitroh bisa buka mic dan juga kameranya. Kepada Bapak Fitroh kami persilakan. Iya, terima kasih Bu. Apa suara saya sudah Ya, didengar? sudah terdengar Pak. Oke, terima kasih Bu. Sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf untuk paparan nanti mungkin karena ada 5 peserta kita beri waktu antara 5 sampai 6 menit supaya nanti semuanya bisa tampil dan masih ada sesi tanya jawab. Monggo Pak Fitroh. Terima kasih Ibu Nurdiati atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati di sini Bapak Daman Said selaku pembina Ngopi Aksi dan Bapak Lukman Hadi sebagai narasumber atau pemateri kita pada malam hari ini dan Ibu Nurdiati selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Fitroh Cahyono. Saya mengajar di lembaga tingkat SMP Islam Bisyil Arifin yang berlokasi di Sogaan, Kecamatan Bakuniran, Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menceritakan lebih enaknya mungkin ya apa yang sudah saya kirimkan ke grup atau ke link dari Ngopi Aksi ini sebagai bentuk tugas dari kegiatan webinar pada kegiatan tanggal 25 kemarin. Mungkin di sini saya akan membagikan tugas yang kemarin. Mohon waktunya sebentar Pak Ibu. Ya, tidak apa-apa Bapak. Sedikit sama sampaikan bahwa saja kemarin saya sudah membuat tugasnya itu yang berupa kegiatan siswa untuk kelas 9 yaitu pembuatan praktek pembuatan magnet sederhana itu elektromagnetik untuk kelas 8. Jadi pada kegiatan yang kelas 9 itu kegiatannya cukup sederhana sekali. Jadi saya selaku guru itu cukup meminta siswa untuk menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk kegiatan praktikum pembuatan magnet tersebut aja dengan bahan-bahan sederhana saja. Contohnya ya paku banyak di sekitar kita atau kawat kumparan, atau kita bisa gunakan kawat tersebut dari isian kabel yang sudah tidak terpakai itu. Dan salah satu lagi yaitu baterai. Kita bisa pakai baterai jam dinding atau baterai senter yang konvensional itu bisa kita rakit dalam pembuatan elektromagnetik, pembuatan magnet sederhana itu. Nah, beberapa kendala yang dihadapi dalam pembuatan magnet sederhana itu pada siswa minatnya yang pertama kali itu minat membacanya itu minim. Jadi siswa itu masih minim untuk
membaca. Jadi banyak bertanya, ingin tahu dengan cara banyak bertanya karena minat bacanya itu kurang. Jadi kurang mengenal bahan-bahan atau alat-alat yang akan kita gunakan. Padahal dalam petunjuk praktikum itu sudah jelas disampaikan. Jadi siswa di sini perlu kita bimbing, perlu kita arahkan bagaimana yang pertama itu mereka mau membaca terlebih dahulu. Nah, di sisi yang lain mereka ketika di dalam kelas cenderung mengantuk. Malas membaca, iya sudah tadi. Nah, ketika siswa ini mengantuk, mereka cenderung bosan dengan pelajaran kita, tidak menarik. Nah, supaya menarik, maka kita gunakan teknik yaitu dengan kegiatan praktikum menurut saya, supaya siswa itu memiliki pengalaman langsung. Nah, kalau siswa tersebut sudah memiliki pengalaman secara langsung, mereka memiliki daya ingat yang lebih kuat. Ya. Mereka bisa bercerita kepada temannya. Mau menampilkan share screen apa tidak ya? Belum tampil memang. Belum ya, Ibu? Iya, mohon maaf tadi saya juga lupa mengingatkan. Mau tampilkan apa tidak? Waktunya ini masih cukup, Ibu, waktunya? Ya, 1 menit lagi Bapak, silahkan. 1 menit lagi. Oke. Jadi karena waktunya sudah tinggal 1 menit, saya coba untuk narasikan saja ya Ibu ya. Nah, tujuannya dari kegiatan praktikum ini, yang pertama itu terciptanya produk buatan sendiri. Jadi siswa itu mampu membuat produknya sendiri dan mereka tentu akan lebih bangga tentunya karena mereka sudah bisa menciptakan produknya sendiri. Yang kedua, saya percepat ini Ibu ya. Meningkatkan keterampilan. Jadi siswa terampil apa yang ada di pikirannya, yang menjadi keahliannya akan tertuang dalam kegiatan tersebut tentunya. Nah, yang ketiga, melatih mental siswa dalam mengemukakan pendapatnya dalam forum diskusi nantinya. Mereka akan bertanya kepada temannya, mungkin bertanya ke antar kelompok, mungkin bahkan kepada guru ya. Yang awalnya mereka malu-malu, mungkin mereka akan banyak bertanya di situ. Alat ini untuk apa? Penggunaannya untuk apa? Gitu mungkin ya. Mungkin kegiatan di sekolah lain berbeda. Nah, kalau di kegiatan di sekolah saya ini, mungkin ini kegiatan praktikum yang sangat sederhana sekali. Alat-alatnya sederhana, bahan-bahannya cukup kita bisa dapatkan di mana saja seperti ini ya. Dari bahan-bahan yang sudah ada, kita bisa melakukan. Nah, intinya apa? Jadi siswa itu diberi kesempatan untuk mengalami pengalaman langsung dengan apa yang kita sampaikan di kelas. Jadi tidak hanya materi itu akan cenderung memberikan ngantuk, bosan atau tidak ingin masuk kelas bahkan. Jadi ketika mereka sudah mengalami pengalaman langsung, mereka insya Allah akan tertarik lagi, ingin praktikum beda lagi, itu bisa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau saya ceritakan kepada Bapak Ibu guru yang ada di forum Ngopi Aksi ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih kepada Bapak Fitro tadi yang sudah menyampaikan hasil aksi nyata yang Bapak buat. Untuk selanjutnya, apakah mau diberikan tanggapan dulu atau nanti sekalian Bapak Lukman? Nanti belakang saja ya. Oke, mungkin berikutnya Bapak Ibu setelah tampilan dari Bapak Fitro untuk penampilan presentasi yang kedua yaitu ada Ibu Supratik SPD, beliau dari SMA Negeri 22 Palembang. Untuk mata pelajaran yang diambil adalah matematika. Kepada Ibu Supratik dipersilahkan. Silahkan jika akan tampilkan share screen, boleh Ibu.
Halo. Cek Pak Lukman, apakah suara saya masuk? Masuk, Bu. Oh iya. Masuk. Oh iya, ini untuk Ibu Supratik belum. Ibu, apakah ada Bu. di ruangan ini? Apa kita? Kalau misalkan di skip aja langsung ke peserta lain. Ya, karena Ibu Supratik mungkin belum ada di ruangan, kita akan menampilkan untuk presentasi yang ketiga, yaitu ada Ibu Weni Bella Angkasari, SPD. Beliau adalah guru dari SMP Negeri 1 Ngadirojo Pacitan. Mapel yang diambil adalah pendidikan Pancasila. Kepada Ibu Weni dipersilakan. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggih? Nggih, Bu, jelas. Nggih, sebelumnya ini mohon maaf karena terganggu oleh sinyal. Ini gambar saya tidak bisa saya tampilkan, video saya. Ya, apa-apa, Bu. Nggih, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Daman Said, Bapak M. Lukman, dan Bu Nurdiati yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi sedikit pengalaman yang sudah saya lakukan di sekolah terkait penerapan model pembelajaran PJBL. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Weni Bella Angkasari. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dan saat ini saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila atau PKN khususnya di kelas 7. Jadi saya coba share screen dulu nih Ibu Nurdiati. Ya, silakan Bu. Sebentar Ibu. Apa saya bantu, Bu? Ya, boleh mungkin Bapak. bisa dibantu Pak Lukman. Kata Bu Weni sepertinya ada kendala sinyal. Ya, terima kasih Pak Lukman untuk bantuannya. Di sini langsung saja mengapa saya menggunakan metode pembelajaran PJBL, utamanya di mana proyek ini anak-anak saya ajak untuk membuat suatu media bacaan, yakni pop-up book. Jadi melihat dari keseharian anak-anak di mana dalam kegiatan literasi setiap paginya yang saya lihat anak-anak itu hanya kalau membaca buku pelajaran, namun dalam sisi menulis anak-anak ini hanya sekedar menyalin saja apa yang ada di buku pelajaran tersebut. Nah, harapan saya anak itu tidak hanya menyalin dari apa yang mereka baca, tetapi paling tidak anak-anak ini bisa memaknai atau memahami apa yang mereka baca, kemudian mereka tuangkan dalam lembar literasi atau ringkasan seperti itu, di mana dalam ringkasan itu seharusnya anak-anak bisa menuangkan pemahaman mereka itu sesuai dengan bahasa mereka sendiri, apa yang mereka pahami. Jadi tidak sama persis
dengan yang dituliskan di buku pelajaran tersebut. Nah, melihat hal itu, saya menilai bahwa anak-anak ini kurang tertarik dengan buku mata pelajaran, apalagi PPKN atau Pendidikan Pancasila ini sejatinya materinya itu disajikan secara luas ya, banyak seperti itu. Nah, dari keresahan itu kemudian saya muncul sedikit ide untuk mengajak anak-anak membuat media bacaan untuk mereka yang dituangkan dalam pop-up book, di mana pop-up book ini berisi tentang ya materi-materi yang sekiranya itu ringkas untuk anak-anak, dan di dalam pembuatan pop-up book ini anak-anak terlebih dahulu saya minta untuk membaca materi yang mereka harus kuasai. Nah, dari materi yang mereka kuasai, kemudian mereka membuat semacam poin-poin penting dari apa yang sudah mereka baca, kemudian mereka tuangkan dalam pop-up book tersebut, sehingga pop-up book ini nantinya akan lebih menarik anak-anak itu untuk mau membaca. Dan selain menyajikan materi yang secara ringkas, pop-up book ini juga menyajikan gambar-gambar pendukung sehingga anak-anak itu tidak merasa bosan dengan buku yang hanya berisi tulisan-tulisan saja. Lalu di akhir halaman ini anak-anak saya minta untuk mengisi lembar buku tersebut dengan sejenis permainan, di mana permainan ini bisa mengevaluasi pemahaman anak-anak setelah membaca pop-up book. Nah, evaluasi ini diwujudkan dalam bentuk permainan seperti menjodohkan semacam itu. Jadi anak-anak saya minta untuk membuat wayang yang sederhana, yaitu dari gambar maupun tulisan yang mereka kreasikan dengan tusuk sate semacam itu. Nah, kemudian dari apa yang mereka pelajari, kemudian dijodohkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kebetulan dalam pembuatan pop-up book ini saya mengambil materi tentang kebinekaan Indonesia. Jadi tentang keberagaman yang ada di Indonesia, seperti gender, terus budaya, suku, lalu ada lagi ras, antar golongan, semacam itu Bapak Ibu. Nah, harapannya dengan adanya pop-up book ini anak-anak akan tertarik lagi untuk membaca buku sehingga bisa mendukung tersampainya atau peningkatan kognitif dari anak-anak terkait materi yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan Bapak Ibu semuanya. Jika ada kekurangan, saya mohon evaluasinya seperti apa sehingga kedepannya saya bisa memperbaiki metode atau mode pembelajaran yang sudah saya terapkan di sekolah ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas paparan yang luar biasa dari Ibu Weni. Untuk selanjutnya, paparan berikutnya yaitu dari Ibu Ari Wahyuni. Beliau adalah guru di SMP Negeri 1 Losarang. Mapel yang diambil untuk aksi nyata ini adalah IPA. Kepada Ibu Ari, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Ari Wahyuni. Saya guru dari UPTD SMP Negeri S1 Losarang, UPTD SMP Negeri 1 Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Saya kemarin mengirimkan tugas ke, ya terima kasih Ibu Nur, sudah dibantu share screen.
Maaf ya Bapak Ibu, saya tidak bisa share screen karena fasilitasnya kurang mendukung. Ini sambil bercerita ya Bapak Ibu. Saya memegang mata pelajaran IPA, kebetulan pernah juga memegang di bagian inovasi ketika ada kegiatan di sekolah saya. Nah, ini salah satu apa istilahnya, salah satu hasil atau ide yang saya buat. Bentar ya Bapak Ibu, saya nggak kebaca ini. Nah, ini latar belakangnya untuk proyek ini, yaitu menghasilkan sesuatu diantaranya sebagai ladang bisnis jika suatu hari siswa tersebut lulus dari sekolahnya ya dan dapat memanfaatkan dengan baik. Nah, ini saya pernah melakukan itu dan alhamdulillah ternyata siswa tersebut malah sampai sekarang ada yang, Bu, waktu kemarin saya minta izin untuk apa istilahnya, untuk menjual ide, katanya menjual ide dari hasil pembelajaran. Waktu itu bikin mendol. Mendol itu permen dodol, di mana permen dodol itu terbuat dari apa kunir dengan asam yang nanti dikemut, biasanya anak-anak suka itu. Nah, ini kalau misalnya sekarang kebetulan saya ambil produknya itu bioteknologi konvensional karena apa? Sesuai dengan mata pelajaran IPA untuk semester 2, saya mengambil itu. Jadi di mana produk tersebut bisa diambil dari apa istilahnya penggunaan mikroorganisme ya. Nah, ini sehingga hasilnya nanti diharapkan dapat bernilai usaha yang menguntungkan. Nah, ide solusi yang direncanakan, saya itu membebaskan siswa untuk memilih produk yang akan dibuat apa saja. Yang penting produk tersebut mudah, murah, bahan yang dipergunakan sederhana, berkualitas, dan memiliki sedikit tingkat kegagalan dalam pembuatan. Kemudian yang ketiga adalah produk yang dibuat dapat dinikmati sehingga mempunyai nilai jual. Terus tentunya siswa juga bekerja berkolaborasi. Hambatan dan tantangan yang diperkirakan akan terjadi dalam implementasi ini, yaitu kemarin memang ada beberapa siswa yang gagal untuk membuat karena ibu katanya waktu membuat tempe ya, waktu itu ada yang buat tempe, Bu katanya ini kayaknya kurang raginya sehingga tempe tersebut tidak bisa menjadi tempe gitu. Kemudian ada lagi kemarin, Bu, ini komposisinya kurang gimana? Ya udah, nanti kalian bikin lagi, silahkan presentasikan lagi, apa istilahnya tinggal menyusul aja produknya bagaimana, nanti dipresentasikan pada saat produk tersebut sudah ada. Gitu. Kemudian tujuan atau apa ini yang ingin dicapai atau diharapkan itu siswa dapat memanfaatkan dan mengolah mikroorganisme yang baik di lingkungan. Sebagai ide bisnis seperti tadi, anak juga dapat terampil dan kreatif dalam membuat ide produk. Keunikan dari ide yang saya tawarkan yaitu siswa itu dapat melatih agar lebih kreatif sehingga ada ide untuk kedepannya nanti bagaimana. Nah, ini produk yang dibutuhkan juga diharapkan tidak mempunyai modal yang besar, kemudian mempunyai nilai jual yang tinggi di kemudian hari, agar dapat meringankan dalam segi keuangan. Ya, strategi dan rencana mengatasi hambatan dalam implementasi. Di sini siswa harus benar-benar mempelajari bagaimana membuat produk yang baik dan memperhatikan jika perlu belajar kepada ahlinya dalam pembuatan produk sehingga bisa sekali jadi. Nah, ini
foto-foto atau dokumentasi, mangga Ibu dikebawahkan. Ini foto-foto dokumentasi dari siswa. Jadi produk yang dihasilkan tuh ada berupa tempe, ada yogurt. Mereka saling mencoba gitu. Ada yogurt, kemudian kemarin itu ada yang ada tape singkong, ada tape ketan, roti juga ada. Jadi anak-anak saya bawa happy gitu untuk melakukan proyek ini. Jadi tidak merasa diberatkan. Kemudian hasil yang didapatkan yaitu berupa makalah. Sudah itu aja mungkin Ibu. Ya, terima kasih kepada Bu Ari yang tadi sudah mempresentasikan juga untuk hasil beliau ketika mengikuti kegiatan kemarin. Bapak Ibu, untuk selanjutnya presentasi yang selanjutnya yaitu ada paparan dari tugas kelompok ya, yaitu ada Ibu Wiji Husnah dan Ibu Hanifah Nur Aini dengan pembelajaran penguatan karakter berbasis PJBL. Kepada beliau berdua dipersilakan. Apakah ada Ibu Wiji dan Ibu Hanifah? Atau mungkin Ibu Supratik? Belum ada ya. Bapak Lukman, suara saya masuk? Masuk Bu, sudah masuk Bu suaranya. Mungkin untuk beliau berdua, Ibu Supratik dan juga Ibu Wiji Husnah sepertinya belum ada ya Bapak. Mungkin Bapak Lukman bisa memberikan tanggapan terlebih dahulu kepada penampilan dari presentasi yang pertama dan kedua tadi. Kami persilahkan sambil menunggu Ibu Supratik dan juga Ibu Wiji. Oke. Matur nuwun untuk Bu Nurdianti yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan ini ya penguatan ya terkait dengan aksi nyata yang sudah dilaksanakan oleh peserta. Untuk tampilan dari Pak Fitro ya, Pak Fitro Cahyono, ini mengambil topik pembuatan magnet menggunakan teknik elektromagnetik. Ini lebih ke dalam eksperimen ya Pak Fitro ya, kalau boleh tahu ya. Adakah Pak Fitro di sini? Iya Bapak. Iya. Ya. Jadi kalau saya lihat di sini mulai dari latar belakang, terus dari ide solusi, saya tampilkan aja ya supaya jelas ya. Iya Bapak Lukman, monggo untuk ditampilkan. Jadi dari latar belakang, ide solusi sampai hambatan ini sudah istilahnya itu sesuai dengan alur yang sudah kita terbitkan kemarin. Yang menjadi pertanyaan itu terkait dengan ini Pak, memahami kreativitas dalam kegiatan ini tuh bentuknya itu seperti apa Pak, kalau boleh tahu. Dan dalam hasil outputnya itu nanti hasilnya apa, entah itu laporan ataupun dalam bentuk produk, mungkin lebih dijelaskan secara spesifik, nanti kita mungkin bisa mengadopsi apa yang sudah Bapak laksanakan di sekolah panjenengan. Bekanten untuk yang Pak Fitro. Yang kedua terkait dengan hasil aksi nyata dari Bu Weni ya, terkait dengan pop up ya Bu Weni ya. Ya Pak, pop up Bu. Ya, pop up ya. Ini sangat menarik
yang dimaksud dengan pop-up itu ini merupakan hal baru. Jujur saja, kalau menurut saya ini hal baru terkait dengan pop-up itu apa. Jadi kalau saya lihat di tampilan ini, keterkaitan siswa terhadap buku pelajaran dinilai kurang. Jadi yang menjadi titik sentralnya itu terkait dengan literasi ya, Bunda. Jadi Iya, Bapak, literasi tentang itu literasi, membaca dan literasi itu menulis. kurang. Jadi mungkin bukan di siswa saja ya, kalau boleh jujur ya, di guru mungkin bisa juga dilibatkan juga terkait dengan literasi juga. Kalau kita kolaborasi dengan rekan guru sejawat. Dan saya lihat juga terkait dengan aksi nyata yang sudah dilaksanakan oleh Bu Beni itu, apakah juga melibatkan petugas perpustakaan, Bunda, terkait dengan hal ini? Mungkin nanti bisa diperjelas di aksi nyatanya terkait dengan pop-up ini. Setelah itu penerapannya disandingkan dengan PJBL. Jadi kemampuan literasinya dari siswa itu mungkin lebih dimunculkan lagi ya terkait dengan pop-up itu. Secara garis besar alurnya sudah sesuai, terus solusinya sudah jelas, keunikan programnya sudah terlihat dari kegiatan yang sudah panjenengan laksanakan. Mungkin itu dari literasinya, mungkin juga guru juga ya, juga lebih dilibatkan dalam guru rekan sejawat. Dan juga ini yang menjadi pertanyaan itu terkait dengan waktu pengerjaan lebih lama ini bagaimana Bunda, kalau boleh tahu waktu pengerjaan lebih lama, apakah terkait dengan prosesnya belajar siswa atau memahami literasinya gimana? Mungkin diperjelas dalam kegiatan ini secara spesifik. Terus membutuhkan biaya ini, maksudnya ini dalam kegiatan ini seperti apa? Mungkin lebih diperjelas. Untuk strateginya ini sudah mulai nampak ya, strateginya ya, mengarahkan setiap kelompok, membuat kesepakatan sampai dengan menampilkan videonya di pop-up itu sendiri. Kalau saya lihat di aksi nyatanya ini seperti ini ya, pakai kertas ini ya, Bunda, kalau boleh tahu, kertas buffalo ya, nggih. Halo Bu Weni. Nggih, bagaimana Bapak? Maaf, jaringannya Ya, terputus. ini kalau boleh tahu ini seperti buat kertas buffalo ya, kayak. Halo. Apa suara saya? Kendala sinyal. Iya. Untuk Bu Weni yang tidak nampak suaranya, Pak. Untuk Pak Lukman jelas. Ya. Mungkin nanti bisa diperjelas saja. Ya. Ya, diperjelas mungkin dalam aksi nyata ini apakah melibatkan perpustakaan, petugas perpustakaan dalam kegiatan literasi ini, dan bentuknya apakah juga menggunakan kertas buffalo. Soalnya saya di sini ada origami juga dalam kegiatan ini. Dan anak-anak juga mempresentasikan pop-up booknya. Jadi seperti buku ya, buku yang bisa dibuat dalam bentuk pop-up. Mengkaten yang bisa sampaikan mungkin ada tambahan lagi, mungkin dari Pak Daman, mungkin monggo, atau dari Bu Zaituni monggo. Mengkaten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tanggapan dari Pak Lukman atas presentasi dari beberapa peserta yang tadi memang menarik sekali ya Pak untuk kegiatan aksi nyata yang sudah dilakukan. Ada pembuatan magnet, kemudian buku pop-up, kemudian juga ada satu lagi mungkin Pak yang belum ya, yang tadi dari Bu Ari mungkin Pak Lukman belum diberikan tanggapan. Oh, ya. Siap-siap, mohon maaf. Ya. Ya, share screen lagi ya. Ya, silakan. Untuk penampilan dari Bu Ari tadi sudah kelihatan Bunda? Udah ya? Belum Pak. Oh iya, sudah nampak. Nah, ini saya lihat
dari tampilan dari Bu Ari, ini lebih ke apa ini ya, pemahaman siswa ya, terkait dengan pembuatan produk bioteknologi konvensional. Tadi terampil dalam memanfaatkan situasi menjadi ladang bisnis, terus solusinya siswa bebas untuk memilih produk yang dibuat. Bapak pun Terus yang menjadi pertanyaan itu, apakah ini Bu Ari ini termasuk sekolah SPW ya? Tadi sekolah pencetak wirausaha, mungkin ikut program itu mungkin. Nanti kita bisa lebih ulas lagi. Terus produk dibuat mudah, murah, bahkan dipergunakan Bapak pun sederhana. putus-putus, Pak. Terus produk yang dibuat dapat dinikmati sehingga menjual. Berarti nanti produknya ini dipasarkan ya Bunda, untuk produknya yang jenengan laksanakan ini. Itu nanti bisa dilihat jelas. Iya, Terus dijual. tujuannya siswa dapat memanfaatkan ide bisnis sampai dengan terampil. Ini mungkin lebih dispesifikkan Bunda. Itu ide bisnisnya seperti apa? Atau seperti kayak startup company atau gimana? Atau kayak bisnis startup yang bisa memanfaatkan istilah itu Shopee dan sebagainya, mungkin bisa diperjelas di sini. Setelah itu pembuatan produk yang tidak membutuhkan modal besar. Berarti ini seperti apa Bunda untuk teknisnya? Maunya modal apa, tidak membutuhkan modal besar itu berarti anak-anak itu pakai biaya sendiri atau pakai bantuan dari sekolah, mungkin lebih diperjelas di sini. Terus saya lihat untuk foto-foto aksi nyata di sini punyanya jenengan, waduh ini luar biasa ya. Banyak sekali apa istilah itu foto yang ditampilkan. Tadi seperti wirausaha betul-betul ya Bunda. Adik anak-anak Iya, Pak. membuat apa ini, tempe ya ini ya, tempe ini ya. Tempe, iya, Iya. ada tempe, ada yogurt. Oh, aduh. Macam-macam, Berarti Pak. kayak Macam-macam. sekolah wirausaha ini Bunda ya. Jadi Kan nanti ini ada tampilnya, ya, Pak, ini tampilnya yang ya, menjadi menjelaskan motivasi bioteknologinya. ya, motivasi kita bersama. Mungkin nanti bisa eh, diberikan tips-tipsnya bagaimana Bunda terkait dengan membuat program ini, sehingga nanti kita bisa belajar bareng dan bisa mengadopsi di sekolah kita masing-masing. Makanya bisa sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Nur Hayati. Monggo. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Lukman untuk 3 presentasi sudah sudah diberikan oleh Pak Lukman tanggapan. Semoga nanti tanggapan yang diberikan, ada masukan, ada apa itu bisa dipakai oleh beliau, ada Bu Weni, Bu Ari, dan juga Pak Fitro untuk memperbaiki dan juga meningkatkan supaya ke depan bisa lebih lebih istilahnya lebih baik lagi, dan mungkin juga nanti bisa dibagikan kepada peserta lain sehingga praktik baik yang sudah Bapak Ibu buat nanti bisa memperluas manfaatnya bagi teman-teman yang lain. Mungkin untuk paparan berikutnya yang tadi belum ada, yaitu ada Ibu Supratik dari SMA Negeri 22, apakah ada? Bentar Bu, saya cek dulu. Oke, ya. Sekalian sama Ibu Wiji Husnah dan Ibu Hanifah mungkin. Ya, sambil menunggu beliau apakah ada di sini atau tidak, mungkin pada Bapak Daman Said atau mungkin Bu Zaituni, jika ada yang mau ditambahkan dari presentasi hasil aksi nyata Bapak Ibu guru hebat yang tadi sudah menampilkan karyanya, dipersilahkan.
Bu Zaituni, monitor. Sinyal mungkin. Ibu Ari Wahyuni mengangkat tangan. Silakan Bu Ari, mungkin ada yang disampaikan sambil kita menunggu Bapak Ibu yang